Nah teman-teman, dalamnya kayak gini. Ini yang sebelah-sebelahnya dia nggak nyambung. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau sharing kepada teman-teman semua tentang sebuah terminal konektor. Di sini udah ada sampel ya, ada 6 buah terminal konektor. Nah, terminal konektor ini dipakai buat alat bantu waktu nyambung kabel di instalasi listrik, teman-teman. Nah, di sini ada 2 merek ya. Ini bukan merek yang sama, jadi ini beda. Yang 1, 2, 3, 4 ini satu merek. Kalau yang 2 ini beda merek. Ini yang populer nih, merek Wago ya. Jadi banyak yang pakai juga sekarang. Ini dari merek Wago. Kemudian kalau yang 1, 2, 3, 4 ini bukan dari merek Wago ya teman-teman ya. Ini di sini dia nggak ada emboss merek Wagonya. Kalau merek Wago, kalau nggak salah dia di belakang sini nih mereknya. Ada tulisannya Wago seperti itu. Sama kayak ini ya. Di sini ada keterangannya teman-teman. Jadi itu kelihatan ya ada 450 volt per 32A, 32 ampere. Kemudian ini ada keterangan kayak garis ini 11, jadi dia diameter kabel yang dikelupas ya, yang masuk ke dalam sini tuh 11 mm, jadi 1 cm kurang lebih teman-teman. Kemudian yang ini juga sama, ini ada Wago, terus ada tipenya, kemudian di sini sama juga nih, dia 20 ampere. Kemudian di sini ada keterangannya 450 volt 32 ampere. Nah, kalau yang merek ini keterangannya 0,08 sampai 2,5 dalam kurung 4 mm. Jadi ini range-nya tuh kabel yang bisa masuk sampai 4 mm ya teman-teman, gede ya, segini. Kemudian ini di sini ada, nah ini ada nih keterangan panjang kabel 10 mili, berarti teman-teman 10 mm seperti itu. Kemudian di sini sama 32 ampere 250 volt seperti itu. Yang lain juga keterangannya kurang lebih sama, nggak ada bedanya teman-teman. Ini ya, keterangannya nggak ada perbedaan jauh, jadi kurang lebih sama aja. Nah ini ada ketambahan nih, dia ada L dan N line netral seperti itu. Jadi ini kan ada 3 lubang ya, 1, 2, 3. Di sini tuh keterangannya ada L dan N. L dan N tuh yang ada di pinggir, jadi pemasangannya L, N, ini baru grounding. Kalau misalkan teman-teman mau pasang yang kabel instalasi isi 3 seperti itu. Oke, yang ini juga sama aja. Nah, yang ini dia ada strip gauge-nya, dia lebih bagus teman-teman. Nah, kalau ini dia strip gauge-nya, ini namanya strip gauge ya. Jadi buat alat bantu pengukuran kabel yang dikelupas, dia bagus, ada model cekungannya seperti itu. Nah, untuk pemakaiannya simple teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ini dibuka aja, terus kabel dimasukin, udah. Kalau habis itu ditutup kayak gitu. Ini jepitannya kuat banget teman-teman, jadi nggak usah khawatir kabel bakal lepas ya. Ini juga sama nih, tinggal ditutup 1, 2, 3 seperti itu. Yang ini juga sama, pemakaiannya tinggal diginiin aja teman-teman. Kalau lebih seperti itu, simple ya. Nah, yang tipe seperti ini teman-teman, ini dia di tengah ini ada lubang. Kalau ini yang kanan sama kiri ini buntu ya, cuman kalau di tengah dia ada lubang. Jadi teman-teman kalau misalkan udah ada kabelnya, kemudian udah ada arus listriknya, teman-teman kalau mau ngecek ini nyala, ini ada powernya atau enggak, teman-teman masukin test pen ke sini. Jadi ini ada slotnya. Nah ini teman-teman, dia ada slotnya ya. Ini langsung nyentuh ke dalam tembaga yang ada di situ, jadi ketahuan nih ada powernya atau enggak seperti itu. Kalau yang model kayak gini, dia ngetesnya di sini teman-teman. Kalau yang ini dia sama di tengah nih, jadi bisa dimasukin ke sini. Yang ini juga sama, ini ada slot lubang buat dimasukin kayak gini ya. Nah, kalau buat yang ini yang saya punya, dia ketutup semua teman-teman, nggak ada slotnya. Cuma ada beberapa merek lain itu yang di sini ada slot lubang biar kita bisa ngecek pakai test pen seperti itu. Kalau nggak pakai probe multimeter, jadi kayak gitu. Kemudian selanjutnya, ini kan ada 3 lubang ya teman-teman ya, ada 3 terminal. Ini dia nyambung semuanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masukin kabel 1 ke sini, ini sama sini juga nanti bakal nyambung. Jadi terminal di dalam itu dia semuanya nyambung 3-tiganya. 1, 2, 3 ini nyambung semua. Jadi ini dipakai buat nyambung 3 kabel. Jadi kalau teman-teman butuh 3 kabel disambung, pakai ini aja. 1, 2, 3 dimasukin semua, nanti semuanya ke connect.
Nah, kemudian yang model kayak gini, dia juga sama untuk penyambungan kabelnya. Ini cuma 2 kabel ya, jadi dari arah sini sama sini. Jadi teman-teman kalau mau nyambung kabel, 2 kabel gitu, tinggal dimasukin di sini dan juga di sini, seperti itu. Yang ini juga sama, ini modelnya buat 2 kabel aja. Jadi teman-teman masukin 2 kabel ke sini, nanti otomatis di dalam tuh kesambung karena di dalam terminalnya nyambung, teman-teman. Yang ini juga sama, 2 kabel, cuma dia beda versi ya. Ini sama modelnya kayak gini, teman-teman. Cuma dia ini ada slot buat ditaruh di rel MCB. Jadi ini bisa dipasang di rel MCB, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau rakit panel listrik atau teman-teman ini bisa pasang di dalam box MCB mungkin ya. Itu kan ada rel MCB-nya. Jadi teman-teman bisa pasang di situ. Ini ada slotnya buat pemasangan di rel MCB. Kalau untuk pemasangannya atas bawah kayaknya sama aja ya, teman-teman ya. Cuma idealnya seperti ini. Jadi yang bagian ini nanti kan dipakai buat nyopot. Kalau teman-teman mau nyopot dari rel MCB tinggal dicongkel kayak gini baru dilepas. Jadi seperti itu. Ini fungsinya juga sama, dia buat nyambung 2 kabel. Nah, yang beda tuh yang ini, teman-teman. Ini tuh dia 1 2 3, dia nggak ada yang nyambung. Jadi dia cuma nyambungnya dari ujung ke ujung. Jadi tipikalnya sama kayak yang ini, teman-teman. Cuma dia ada 3 dijejer langsung. Jangan diartikan ini ada 1 di sini berarti buat nyambung 1 2 3 4 5 6 kabel gitu kesambung, bukan ya. Jadi ini cuma buat slot 2 kabel, cuma dia beda jalur. Jadi kalau teman-teman nyambung di sini, yang di sini juga nggak nyambung, cuma dari sini ke sini aja yang nyambung, teman-teman. Seperti itu. Saya bakal coba tes. Di sini saya udah ada multimeter. Ini saya arahin ke selektor ohm ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Coba saya tes dulu. Nah, kayak gitu ya. Nah, pertama ini nih. Nah, itu nyambung ya. Ini juga nyambung. Tiga-tiganya ini nyambung, teman-teman. Kemudian yang ini, kalau ini udah pasti ya. Jadi kayak gini, ujung dan ujung. Nah, kayak gini, nyambung. Nah, ini juga nyambung ya. Kemudian berikutnya ini mirip nih kayak gini. 3 gini, sama ya. Coba kita tes juga. Nah, ini juga nyambung juga. Kemudian yang ini juga sama aja tadi, nyambung ya, teman-teman ya. Nah, ini juga nyambung. Kemudian, nah ini yang terakhir nih. Ini yang saya bilang tadi. Jadi, teman-teman jangan salah kira ini bakal nyambung 6-6-nya semua gitu, enggak. Jadi, ini persis kayak gini. Cuma ini udah ada 3 jejer-jejer gitu, teman-teman. Jadi, antara samping-sampingnya ini nggak bakal nyambung ya. Ini coba kita tes. Saya yang pojok sini dengan sini nyambung harusnya. Nah, itu ya. Kemudian sama sampingnya, nah ini dia nggak mau. Sama sampingnya juga, nah nggak mau. Coba bagian yang bawah, nggak mau, teman-teman. Ini juga nggak mau nih. Jadi seperti itu ya. Coba nih, ini yang paling pinggir, atas, pinggir kanan. Dia nggak mau, teman-teman. Sama tengah juga nggak nyambung. Dia nyambungnya cuma sama ini, yang sejajar. Jadi seperti itu. Jadi kan ini warnanya orange semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia orange semua. Jadi ada versi yang warnanya ini beda-beda, teman-teman. Jadi ini merah-merah, biru-biru, orange-orange. Ada yang 4 terminal juga. Ada yang warna hitam-hitam seperti itu. Jadi ada yang beranggapan kalau warnanya orange, ini dia nyambung semuanya. Padahal enggak. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan diartikan kalau warnanya orange semua kayak ini, dia bakalan nyambung 6-6-nya gitu, enggak juga. Cuma ya tergantung mereknya itu yang bikin kayak gimana dia. Jadi teman-teman kalau misalkan beli seperti ini, sebelum teman-teman pakai, sebisa mungkin teman-teman di cross check ulang ya, dites kayak gini tadi, kayak avometer, pakai multimeter, teman-teman cek satu-satu terminalnya nyambung enggak, seperti itu buat mastiin, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman kode warna tuas ini nih itu nggak bisa dijadikan patokan ini nyambung atau enggak. Teman-teman lebih baik lihat speknya dulu, ini nyambung atau enggak, ini nyambung atau enggak, seperti itu. Kalau enggak, teman-teman tes sendiri. Nah, buat pembuktian lagi, saya tadi kan udah coba tes pakai multimeter, cuma buat teman-teman yang pengen tahu dalemannya, ini saya udah bongkar, teman-teman. Nah, ini dia nih. Ini dalemannya kayak gini ya. Semoga kelihatan jelas. Jadi kayak gini nih, teman-teman. Ini buat, nah yang ini nih. Ini saya udah bongkar. Nah, kayak gini. Ini meskipun teman-teman lihat ada semacam klem penjepit di kanan kirinya, ya. Kan saya pikir tadi kalau saya tekan
bisa dicabut bareng gitu. Cuma karena emang dia kenceng ya, kuat ininya, apa namanya, bodinya tuh kuat, jadi ini hasilnya ini kayak gini teman-teman, patah. Ini yang saya bongkar rusak ya, jadi nggak bisa dipakai lagi nih. Nah teman-teman, dalamnya kayak gini, ini yang terminalnya, dia pegasnya tuh kuat banget ya teman-teman ya. Nah ini salah satu bukti juga kalau dia tuh di dalam tuh nyambung. Jadi yang model kayak gini, dia dalamannya kayak gini teman-teman. Jadi nyambung ya teman-teman, kalau masukin 2 kabel otomatis kesambung seperti itu. Kemudian yang model ini saya juga udah bongkar juga nih, sama hasilnya rusak juga teman-teman. Karena susah ya, jadi dia rusak. Ini kenceng banget teman-teman. Nah kelihatan ya, dia sebelahnya dia nggak nyambung. Ini juga bisa saya ambil satu-satu. Nah ini coba saya ambil satu ya, dia kayak gini teman-teman. Jadi yang nyambung cuma satu aja ya, dan ini dia tebel banget tembaganya tuh. Jadi kalau teman-teman masukin kabel ke dalam tuh dia pegasnya kayak gini ya. Nah dia masuk ke dalam celah itu tuh, nah kayak gini ya, kelihatan ya pegasnya. Dia model cara kerjanya kayak gini, jadi kencang banget teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau bakalan gampang lepas, asal teman-teman masukinya sesuai kedalaman kabelnya tuh dia nggak bakal lepas teman-teman. Jadi seperti itu ya. Untuk dalamannya tadi juga udah saya kasih lihat. Nah ini saya coba bakal sambungin. Saya punya kabel serabut ukurannya 2x2,5 mm ya. Jadi dia diameternya 2,5. Ini termasuk lumayan gede teman-teman. Ini coba saya bakalan masukin ke sini. Ini saya cuma buat ngetes kekuatan japitannya dia ya. Jadi ini kan 2 warna nih. Ini nggak saya connect kemana-mana kabelnya, ujungnya, jadi nggak kepake, cuma buat ngetes kekuatan konektornya aja. Jadi jangan diartikan ini bakalan konslet seperti itu ya teman-teman, meskipun ini 2 kabel yang beda warna. Jadi ini saya buka dulu, dan saya masukin nih, tutup lagi. Nah udah. Ini yang di belakang yang tadi saya bilang ada petunjuk panjang 10 mm ya, ini bisa teman-teman pakai kayak gini indikatornya teman-teman. Jadi ini kan ada profilnya nih, beda level kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa kayak gini nih. Nah seperti ini. Kalau teman-teman belum pas kabel, ini bisa jadiin patokan nih. Jadi panjang idealnya tuh dari sini sampai pinggir sini teman-teman, seperti itu ya. Kemudian ini satu lagi, coba saya masukin. Nah, ini udah kuat banget teman-teman. Teman-teman tarik kayak gimana juga nggak bakalan lepas. Cuma ya ini instalasi bukan buat ditarik-tarik ya. Jadi ini meskipun kuat gini, jangan sampai teman-teman setelah pasang terus ngetesnya ditarik sekuat tenaga, seperti itu jangan. Jadi ini buat pembuktian aja nih, kenceng banget, kuat banget teman-teman. Nggak usah khawatir kalau bakal lepas. Dan kemudian ini juga teman-teman bisa pakai di kabel tunggal. Kalau ini kan tadi saya pakainya kabel serabut ya, jadi kalau teman-teman pakai kabel tunggal juga bisa. Kemudian kalau mau lepas juga sama kayak gini nih, tinggal di keatasin baru dicabut. Nah teman-teman, satu lagi, hati-hati ya ketika teman-teman ngangkat ini dibuka kayak gini nih. Ini kalau teman-teman nggak sengaja kedorong, teman-teman nggak sengaja kedorong kayak gini kan langsung ketutup dia ya, kuat banget kan dia, sampai bunyinya keras cetek gitu. Ini teman-teman kalau tangannya ada di sini bisa kejepit teman-teman, sakit banget nih. Nah kayak gitu, hati-hati kalau pas lagi buka tuasnya kayak gini, tangannya posisinya jangan sampai di depannya gini biar nggak kejepit. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya.